البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 101 dari Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatul Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Di sini beliau membagi paragraf jadi angka-angka gitu ya sebagiannya. Taib as-sabi yang ketujuh, ma qaddarahullahu wa qadah, perkara yang ditetapkan dan ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah, wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan Allah tulis di lauhul mahfuz, la budda min wuqu'ih, pasti akan terjadi. La budda yaitu la mafar, tidak mungkin kita lari, tidak mungkin kita menghindar, pasti harus terjadi. Wala taghyira fi, tiada perubahan di dalamnya. Wala tabdil, tiada penggantian. Yang di lauhul mahfuz tak mungkin berubah. Pen telah kering, pen telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Kama qala Allah azza wa jal, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma di sini mana nafiyah, buktinya setelahnya nanti ada illah, perkecualian. Mim musibah, asalnya ma asaba musibatun, musibatun sebagai fa'il marfu', tapi karena diberi min taukidun nafi jadinya majrur, dia majrurun lahdon, lafadznya majrur, ada min, tapi marfu'un hukman, hukumnya au mahalan, posisinya adalah marfu', karena sebagai apa? Fa'il dari asoba. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian illa fi kitab, kecuali telah ada di suatu kitab. Ini nakirah lit ta'zim, at-tankir lit ta'zim wa tafkhim. Dalam ilmu balaghahnya dibuat nakirah fi kitabin untuk mengagungkan kitab itu, dan tafkhim yang membesarkan, saking besarnya sampai tak terkata, sehingga diistilahkan nakirah, yaitu tak terkata, yaitu tak mampu kita menghinggakannya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Bara'a yaitu mencipta, bariyah yaitu makhluk. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pen-pen penulisan takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Siapa yang ingat ya? Hadisnya siapa ini ya? Hadisnya siapa? Yang Nabi mengajari untuk anak kecil pun sejak kecil diajari untuk tidak takut karena takdir telah itu ditulis ya. Iya betul, Ibnu Abbas. Iya. Makanya Ibnu Abbas beliau bukan jenis penakut. Ada riwayat bagus-bagus diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Keras beliau terhadap mubtadi'ah, tidak takut pada mubtadi'ah. Beliau tegas, tidak lembek jiwanya. Sejak kecil sudah diajari kokoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qaulullahi azza wa jal, adapun firman Allah azza wa jal. Ya tadi riwayat siapa berarti? Riwayat Imam Tirmidzi. Adapun firman Allah azza wa jal, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia inginkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada induk kitab. Apa yang dihapus atau ditetapkan? Faqad fussira bi anna dzalika yata'allaqu bisyara'i'. Telah ditafsirkan, tafsir yang pertama, bahwasanya ini terkait dengan syariat. Fayansahullahu minha ma yasha, Allah menghapus dari syariat apa yang Dia kehendaki.
Semula 50 kali sholat cukup, jadi apa? 5 sholat dengan pahala dilipat gandakan. Wa yusbitu ma yasha, dia menetapkan apa yang dia inginkan. Semula kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian berubah menjadi ke Masjidil Ka'bah. Hatta khutimat birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat tadi ditutup dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang penuh dengan kelapangan, kelonggaran, dan juga dengan apa? Perlipat gandaan pahala. Umat-umat terdahulu kalau sholat wajib di masjid, sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mendapati waktu sholat, sila sholat di situ. Kalau dia musafir, kalau dia mukim ya cari masjid yang terdekat. Kalau mendengar azan dari masjid wakaf, dia wajib datang kalau jaraknya dekat. Allati nasakhat jami'asy syara'i' qablaha. Syara'i' qabliha akhirnya ya berarti ya, karena sebagai apa? Badal dari syara'i' yang menghapus semua syariat yang sebelumnya. Syariat Nabi Adam, dulu di zaman Nabi Adam boleh kawin dengan saudari kandung, ya tak ada yang lain kan, mau kawin dengan siapa ya, memang syariat disesuaikan dengan situasi di masa itu. Nah kemudian dihapus di masa Nabi Adam, dan sampai bahkan di zaman Bani Israel boleh penghormatan itu dengan cara sujud, seperti sujudnya malaikat untuk Nabi Adam, seperti sujudnya ayah ibu dan anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi kepada Nabi siapa? Yang orang-orang pada sujud kepada beliau tuh? Iya, Nabi Yusuf. Iya. Nah, untuk Nabi Muhammad dihapus untuk betul-betul apa? Menyempurnakan tauhid, memurnikan tauhid umat Muhammad. Kalau umat terdahulu boleh tidak boleh untuk memakan ghanimah. Umat Muhammad boleh untuk apa? Memakan ghanimah, mendapatkan ghanimah. Jadi marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nanti dimudahkan, tahu-tahu pemerintah mengumumkan kita jihad membela saudara kita di Palestina, tahu-tahu dapat ghanimah, boleh diambil ghanimahnya sesuai dengan peraturan tentunya ya. Itu harus sholat istikharah 100 kali dulu. Nah, kalau dapat hamba sahaya jangan lupa dicuci dulu, mungkin kurang mandi, kurang apa. Iya, kasihan. Kalau wafusira bil aqdar, dan ayat tadi ada tafsir kedua, ditafsirkan dengan takdir. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, yaitu dalam masalah takdir. Ini kita di awal-awal muka surat 102 ya. Allati hiya fi ghairil lauhil mahfud, yang ada di selain lauhul mahfud. Kalladzi yakunu bi aidil malaikah, seperti yang ada di tangan para malaikat. Kita tahu penulisan takdir itu ada beberapa jenis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Syifaul Alil. Ada takdir azali yang sudah ada di masa lampau, walaupun ini pendekatan istilah ya, azali. Jelas yang hakikatnya azali ya Allah Ta'ala, yaitu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi sudah ada penulisan takdir di lauhul mahfud. Ada yang sifatnya yaitu takdir umri atau qadha umri, qadha yang seumur hidup satu kali, yaitu tatkala kita di alam ruh, yaitu kita di janin, tatkala ditiupkan roh ke dalam janin ibu itu, kemudian ditulis segalanya sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud muttafaqun alaih. Ada takdir yang sifatnya sanawi, yaitu tahunan, yaitu di setiap Lailatul Qadar. Ada takdir yang sifatnya yaumi, setiap hari malaikat menulis si fulan ini bagaimana ketetapan untuk hari ini, apa aja yang dia alami dan rezekinya berapa, itu juga ditulis setiap hari.
dan semuanya tidak luput dari apa yang telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan, tapi ternyata perubahan yang paling akhir justru itulah yang sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Yang di tangan malaikat masih mungkin untuk dirubah. Kalau orangnya silaturahim maka rezekinya tambah sekian, kalau tidak silaturahim maka rezekinya ya dibatasi sekian. Nah itu yang Allah Ta'ala tetapkan di tangan malaikat. Kalau fulan begini kasih rezeki sekian, kalau dia ternyata berbuat begitu-begitu berarti batasi rezekinya jadi sekian. Kalau dia rajin maksiat kurangi rezekinya sekian, dan seterusnya. Sebenarnya tindakan manusia itu boleh merubah takdir. Ya, takdir yang di tangan malaikat. Betul. Berdoa dan berusaha dan boleh berubah takdir. Betul. Nah, itu yang masih mungkin, takdir yang masih mungkin dirubah, yaitu yang di tangan malaikat. Semakin beriman dan bertakwa, semakin diberi keberkahan dari langit dan bumi. Kalau rajin maksiat, akan nampak berbagai kerusakan, sehingga manusianya yang rugi dari segala sisi. Rezeki jadi susah dan seterusnya. Termasuk dapat rezeki syurga juga berusaha dan berdoa. Betul, wajib tauhid, wajib sholat. Itu usaha, memang harus ada usaha. Kalau diam saja ya malah dihukum oleh Allah. Disuruh ibadah malah diam. Saya proklaim, tolak ada mengaku tapi tak boleh. Apa itu? Saya proklaim ini mengaku dia hebat. Oh, proklamasi. Oh. Iya, yang penting bukan pengakuan, tapi yang penting pembuktian. Allah Ta'ala mengatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih. Pahala dan dosa bukan dengan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahli kitab, tetapi barang siapa mengamalkan keburukan dia akan dibalas. Jadi yang penting memang amalan, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar ucapan yang panjang lebar dan seterusnya, bukan sekedar teori. Takdir ilahi, walau begitu seseorang itu ahli neraka. Takdir dah dia ahli neraka. Mungkin kalau ditakdirkan, maksudnya takdirnya di malaikat mungkin, di tulisan malaikat. Karena fulan begini, akhirnya ditulis oleh malaikat dalam tulisan harian atau tulisan yang setahun sekali itu. Karena dia rajin maksiat. Tapi boleh jadi tahun depan dia mendapatkan taufik, dihapus, catatan yang lama dihapus. Tapi disebabkan dia belajar dan memahami, dia bersabar, membetulkan amalan itu jadi lebih baik. Betul. Walaupun pada takdir azali itu dia memang Kalau azali tak mungkin. Tak mungkin. Kalau azali tak mungkin. Allah sudah tahu bagaimana kesudahan akhir kesudahan akhir Umar, kesudahan akhir dari Abu Jahal dan sebagainya. Allah sudah tahu. Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Allah sudah tahu, jelas Allah sudah tahu. Kalau dalam takdir azali di Lauhul Mahfuz, jelas Allah menulis dalam keadaan Allah sudah tahu apa yang akan dia perbuat. Itu dalam keadaan mana itu peranan usaha dan doa? Itu tadi merubah takdir, tapi takdir yang mana? Yaitu takdir yang di tangan malaikat. Atau seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, farorna minal qadar ilal qadar. Kami memang lari dari takdir tapi menuju kepada takdir yang lain. Yaitu kalau kita masuk ke Syam, kita mendapati Ta'un, itu juga takdir. Tapi sekarang kita memilih pulang kembali ke Madinah, ini juga takdir, kata beliau. Mana tidak lari daripada logik lah. Betul. Cuma logik kita sangat terbatasi memang. Logik kita ini selamat. Ada yang usaha. Yang penting sudah ada usaha sebaik-baiknya. Iya. Betul. Makanya di dalam amalan kita dilarang berdalilkan dengan takdir. Takdir itu untuk diimani, keimanan hati. Tetapi kita disuruh ikut syariat. Tak boleh kita, untuk apa saya sholat? Saya pikir saya sudah ditakdirkan masuk neraka kok. Oh, dari mana Anda tahu? Tak tahu, tapi kerja sebagus-bagusnya, kerja untuk akhirat sebaik-baiknya, berjuang, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berjuang dengan niat yang ikhlas dan seterusnya, usaha ikut Nabi dengan seterusnya. Maknanya kefahaman iman dan agama itu menentukan. Oh, itu jelas. Tanpa pemahaman bagaimana mereka akan jalannya lurus. Makanya Allah mencela kufar dan munafikin yang tidak paham-paham dengan bimbingan. Sebab walaupun
fizikal itu memang susah dan derita, tapi iman amal itu menjadikan dia dapat surga. Betul. Kefahaman. Iya, betul. Dengan ilmu orang mampu mengejar apa yang diperjuangkan oleh orang yang sehat. Ilmu orang yang sakit boleh jadi akan mengejar orang-orang yang sehat. Dia sakit tapi dia punya ilmu bahwasanya dengan niat yang kukuh dan rasa sedih karena tidak ikut ibadah, maka dia boleh mendapatkan pahala yang setara. Baik. Nah, kalau tak punya ilmu, dia tak tahu bagaimana cara melipat gandakan pahala dalam situasi darurah, dalam situasi terhalang dan sebagainya. Itu pentingnya ilmu memang. Baik. Apa yang merosakkan iman pada takdir? Perkara-perkara yang merosakkan Yang merusakkan pada takdir di antara yang merusakkan iman pada takdir adalah yaitu kalau dari kelompoknya kelompok Mu'tazilah, yaitu hanya beriman kepada syariat secara berlebihan dan mengingkari takdir. Kenapa? Karena mereka memandang kalau kita beriman pada syariat tak ada gunanya kita beriman pada takdir, karena segala amalan, segala perkara yang terjadi itu adalah dengan sebab amalan, bukan karena takdir Allah, kata mereka. Padahal yang betul adalah Allah menakdirkan segalanya, tetapi takdir itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Allah mengatakan fabima kasabat aidikum. Itu terjadi karena perbuatan tangan kalian. Sementara perbuatan tangan kita juga tidak luput dari izin Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah karena hanya memahami setengah dalil dan meninggalkan setengah dalil yang lain, akhirnya mereka berbuat seperti itu karena ilmu yang tidak cukup. Akhirnya mereka beriman sebagian dan membuang sebagian. Memang kembalinya kepada kejahilan. Yang paling merusak iman adalah kejahilan. Ujung-ujungnya pada kejahilan. Contohnya mana? Contoh yang pasti Allah itu adil. Macam mana adil Allah adil? Misalkan adalah yaitu orang Mu'tazilah mengatakan Allah Maha Adil. Berarti sebagaimana orang masuk neraka karena amalannya, begitu pula orang masuk surga juga karena amalannya, bukan karena takdir. Karena kalau Allah sampai menakdirkan seseorang masuk surga dan Allah menakdirkan orang yang lain masuk neraka, ini tak adil katanya. Berarti untuk keadilan Allah tak boleh ikut campur di dalam urusan para hamba. Mereka bilang gitu, Allah laisa lahu madkhal, tak boleh ikut campur, biar hamba kerja sendiri. Nah, ini kejahilan mereka. Padahal kalau Allah tidak ikut campur, satu langkah pun kita tak mampu melangkah untuk sholat, untuk berjihad, untuk sedekah, untuk ini, untuk itu. Tanpa pertolongan Allah, kita lemah, hawa nafsu kuat. Kita lebih suka untuk tidur di selimut yang empuk dan sebagainya. Belum lagi setan bertumpuk-tumpuk mungkin kalau Allah tidak melindungi kita dan seterusnya. Ini memang logika. Ya, mereka pengagum akal sampai berlebihan. Iya. Maksudnya dia guna barat, pendidikan barat itu banyak menggunakan satu akal. Namanya ilmu kalam, itu dari mereka, dari orang Yunan, ilmu kalam. Nah, mereka memang ahli kalam. Tidak ada unsur ilahi di situ. Semua mesti matematika, fisik dan juga logika. Betul. Makanya mestinya iman pada takdir ini adalah kewajiban hati, kewajiban jantung kita. Sementara mengamalkan syariat ini adalah kewajiban anggota badan. Tak boleh dicampur baur, nanti membingungkan. Jadi belajar ini semua ajaran sesat. Yang mana? Ya kalau yang ikut Mu'tazilah jelas sesat memang. Tapi tak mengaku Mu'tazilah. Apa? Kunci dia itu memang 100% logika kan? Betul. Mu'tazilah. Betul. Jadi itu semua ajaran sesat. Yang mana? Pengurusan, perniagaan, pentadbiran. Itu urusan duniawi. Tak, maksudnya lebih kepada memang, tapi dia mementingkan logika. Kalau urusan duniawi ya memang akal dipakai boleh. Rasulullah mengatakan antum a'lamu minni fi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya dalam urusan dunia. Karena kita tak tahu perkara gaib, kita pakai akal, pengalaman dan semacam itu. 100%. Itu teori aja 100%. Sebagiannya pakai zauq, pakai perasaan. Sebagian pakai tajribiyah, pengalaman dan seterusnya.
Tapi untuk urusan agama, karena ini adalah haknya Allah dan Rasulnya, memang kita harus taat, harus tunduk. Kalau akal itu cukup, niscaya tak perlu Allah mengirimkan para Rasul dan menurunkan kitab suci. Nah, untuk agama memang akal harus tunduk pada dalil nakal, ra'yu harus tunduk pada wahyu. Nah, untuk masalah dunia, boleh kita pakai ra'yu semampu mungkin. Itu masalah duniawi. Kita lanjutkan pembahasan ini. Kita di mana sekarang? Mahfuz, lauhul mahfuz. Kata beliau, allati hiya fi ghairil lauhil mahfuz kallati yakunu bi aidil malaikah. Ini yang masih mungkin dirubah, yang di tangan para malaikat. Wangdur Syifa'ul Alil Ibnul Qayyim. Lihat kitab Syifa'ul Alil karya Ibnul Qayyim. Fil abwab, yaitu di bab mana? As-sani war rabi' wal khamis was sadis, ya di beberapa bab. Faqad dzakara fi kulli babin taqdiran khassan. Beliau telah menyebutkan di setiap bab yaitu suatu penakdiran khusus ba'da takdir fil lauhil mahfuz, setelah pembahasan takdir di lauhul mahfuz. Pembahasannya di situ. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada'a illa du'a. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak ada yang menambahkan umur kecuali kebajikan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Kemudian beliau suruh lihat wandur as-silsilah as-sahihah lil Albani. Bagaimana dengan hadis ini? Fala yadullu ala taghyiri ma fil lauhil mahfuz. Hadis ini tidak menunjukkan dirubahnya apa yang di lauhul mahfuz. Al-qadha di sini. Wa inna ma yadullu ala anna Allah qaddara salamata minasyurur. Hanya saja hadis ini menunjukkan Allah menakdirkan keselamatan dari keburukan. Wa qaddara asbaban litilka salamah. Allah juga menakdirkan sebab-sebab untuk mendapatkan keselamatan tadi. Di antara sebab adalah apa? Doa. Keburukan contohnya apa? Penyakit. Allah menakdirkan ada penyakit, tapi juga menakdirkan adanya sebab-sebab untuk membuang penyakit tadi dengan obat-obatan atau dengan diet, menghindari perkara yang menambah sakit. Juga diantaranya adalah dengan doa dan ruqyah. Ini juga bagian dari takdir. Jadi, satu takdir dilawan dengan takdir yang lain. Kemudian kata beliau di sini, wal makna dari hadis tadi, annallaha dafa'a 'anil 'abdi syarra. Allah menolak keburukan dari hamba tadi, yaitu melindungi hamba dari keburukan. Wadzalika muqaddarun, itu ditakdirkan bisabab, dengan suatu sebab. Ya, takdir bukan sekedar orang ini celaka, tapi ada sebab-sebabnya. Kenapa dia ditakdirkan celaka? Oh, karena dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam, yaitu terkait dengan iblis tadi. Ketika salah tidak mau bertobat. Adapun Adam walaupun pernah bersalah, tapi dia bertobat, maka dia masuk surga. Jadi takdir masuk surga itu tidak berdiri sendiri, tapi juga ada takdir sebab-sebabnya. Ditakdirkan dia membaca doa Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya itu. Jadi takdir memang bukan hanya satu, bukan hanya hasilnya, tapi juga sebab-sebab juga bagian dari takdir. Tapi di sahajam itu pun macam ada banyak kekosongan. Banyak apa? Contohnya kan, iblis sudah dihalau. Iya betul. Syaitan dia masuk menggoda Adam dalam surga. Yaitu memang perkara gaib yang diusir iblis. Tapi boleh jadi korin ada. Setiap kita punya korin, kata Nabi. Korin belum diusir. Boleh jadi. Atau ini tak ada maklumat itu macam. Itu dirahasiakan. Itu kemungkinan pertama. Makanya Allah tidak mengatakan iblis yang menggoda, tapi apa? Syaitan. Disebutkan syaitan yang bersumpah, fadallahuma bighurur, ya bani adam la yaftinanakumus syaitan. Tidak mengatakan iblis tapi syaitan. Maka boleh jadi memang bukan iblis tapi apa? Syaitan yang ada mungkin ada calling dengan si iblis. Maklumat itu tak jelas. Allah merahasiakan. Kalau iblis dihalau, masuk geng-geng ni syaitan pun tak boleh keluar. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ada benda maklumat yang tak dapat. Allah Ta'ala mengatakan ukhruj, yaitu keluarlah engkau. Mufrad, polanya mufrad iblisnya itu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha.
engkau tidak layak, pakai mufrad. Untuk engkau bersombong, pakai anta juga mufrad. Jadi yang diusir baru dia. Makanya intinya dijelaskan oleh para mufassirin, diantaranya adalah Ibnul Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah. Ini memang kehendak Allah untuk menyempurnakan hikmahnya, menyampaikan hikmahnya. Allah sudah bilang kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, menciptakan khalifah di bumi. Jadi walaupun Adam masih bersenang-senang di surga, belum terusir, tapi pasti ada suatu sebab yang nanti dia harus turun ke bumi. Nah, boleh jadi makanya yang diusir baru iblis. Korinnya belum diusir karena masih ada tugas, yaitu untuk menggoda Adam ini dan itu. Korin Adam, korinnya siapa lagi itu? Korinnya Hawa. Itu bukan mustahil. Dalam surga itu pun ada setan juga. Itu di alam yang itu di masa lampau. Iblis saja ada di masa lampau. Tapi untuk nanti di hari kiamat sudah diharamkan untuk naik. Karena emang apa? Hikmah menghendaki. Buktinya apa? Jangankan kita mengatakan bagaimana di surga ada setan, kita katakan di surga tak ada maksiat, tapi itu nanti di hari kiamat. Buktinya apa? Adam berbuat maksiat di surga. Itu dulu-dulunya. Adapun bahwasanya surga itu suci dari kejahatan apapun dan dari penjahat itu nanti di hari kiamat. Surga itu sudah ada nama. Oh jelas. Sekarang ini kosong lagi lah surga itu. Tak kosong. Rasulullah mengatakan beliau mendapati ada Ibrahim, ada siapa lagi, ada Musa dan ada satu nabi lagi, anak-anak terlupakan, menanti Nabi Muhammad. Dan juga apa? Nabi Muhammad melihat bahwasanya di surga itu Ibrahim sedang merawat anak kecil banyak sekali, anak-anak kaum muslimin. Dan Rasul juga mengatakan, apa itu lagi, orang-orang yang mati syahid, mereka terbang di surga makan ini itu. Jadi tak kosong, sudah banyak penghuninya, tapi ya belum mustaqir, belum menetap. Menetapnya nanti. Mereka ke sana tapi juga kembali ke alam kubur, bolak-balik, belum menetap. Banyak maklumat yang masih belum Jelas. dapat. Saya tak tahu lagi pasal, maksudnya iblis dihalau dulu. Baru Iblis kena halau kan? Iya, kena halau karena apa? Karena dia menyombongkan diri. kalau baca itu dia tak kena halau lagi. Wa qulna lil malaikat isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak kena halau pun. Cuma dia ni jenis sombong dan kafir masuk dalam surga. Ini pun bukan anak murid tanya guru ni pening ni. Bila dah makan tu barulah kita semua kedua-dua tu buat aku ada memang makan nasi. Barulah kita semua kita tiga tu baru kena halau. Tadi ayatnya sudah Anda sebutkan. Sudah Anda sebutkan. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, yaitu setelah di dalam surat Al-A'raf itu, setelah iblis menyombongkan diri, kemudian Allah Ta'ala menyuruh untuk dia keluar, lalu dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in dan seterusnya itu. Nah, kemudian Allah mengatakan keluarlah engkau. Baik. Lepas tu baru dia bagi hasud. Nah, kemudian Allah Ta'ala setelah mengusir iblis, Allah Ta'ala mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah dan seterusnya. Nah, kemudian apa? Makan semuanya dengan banyak kecuali jangan mendekati pokok ini. Jadi iblis diusir, tapi setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan, fawaswasa lahum syaitan. Jadi dalam surga itu ada syaitan. Enggak mustahil. Di surga ada maksiat di masa itu, bukan nanti di hari kiamat. Tapi maklumat kita tak dapat semua. Ya, ayat-ayat sudah mengisyaratkan ke situ. Maknanya wala taqrabaha bisyaitan, mana jangan dekati saja, mana kena menjauh. Jangan makan, ini makan terus. Mendekat akhirnya makan. Tapi Nabi Adam memang makan. Apa? Makan buah undi itu. Istrinya dulu baru dia. Maknanya larangan dengan mendekati, mana kena menjauh sejauh-jauhnya. Iya. Apatah lagi makan. Iya betul. Oh, terus. Ya, Mendekati itu memang. satu kesalahan. Betul. Mendekat aja tak boleh, apalagi sampai yang makan. Over lah. Hah? Telah melampau lah. Iya. Baik. Makanya Allah Ta'ala menyatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Adam mendurhakai Rabbnya, maka dia tersesat. Ghawa ini adalah melakukan maksiat setelah tahu kebenaran, itu ghawa. Baik.
Apa sisi pendalilan di sini? Memang ini dibahas oleh Ibnul Qayyim ketika membantah sebagian kelompok mengatakan kalau betul surganya Adam adalah Jannatul Adn yang Jannatul Khuld, surga kekekalan. Kenapa ada maksiat? Nah, beliau mengatakan karena ini terkait dengan hikmah Allah. Adapun disucikannya surga dari maksiat, dari pelaku maksiat, dari keburukan, bahkan dari kencing dan air ludah itu nanti di hari kiamat. Adapun selama masih terkait dengan syariat Allah, terkait dengan hikmah, maka tidak ada dalil yang menghalangi untuk itu tadi terjadinya maksiat, setan itu memberikan was-was dan sebagainya dan seterusnya. Sebagaimana kata beliau, buktinya apa? Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang sudah masuk surga wa mahum min ayatnya misalkan apa itu ya, yaitu la yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan minta pindah, bahkan memang mereka tidak akan pindah dari surga sama sekali, tapi itu nanti di hari kiamat. Buktinya yang ini Adam sudah masuk surga tahu-tahu keluar, menunjukkan surga di masa-masa lampau itu masih mungkin ada ini dan ada itu. Termasuk juga apa yang membedakan surga sekarang dan surga yang dulu dengan surga nanti di hari kiamat, adanya syariat. Kalau surga di hari kiamat sudah tak ada syariat, kita sudah rehat. Tapi kalau surga di zaman Nabi Adam dulu masih ada syariat, masih ada perintah, ada larangan. Buktinya tadi masalah makanan. Jadi bukan mustahil di masa itu setan ada, setan yang di dalam hatinya Adam dan Hawa masih ada. Bukan mustahil. Mana surga masa akhirat nanti bersih akhirat. Di akhirat memang sudah. Kalau langit dan bumi aja sudah dirubah, sudah segalanya bersih, bukan mustahil. Memang apa? Ya jelas surga pun bersih sudah. Ataupun bahuli itu dibenarkan atau bahuli itu tak ada. Allah Ta'ala mengatakan lahum ma yasha'una fiha. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dulu sekedar sebagai ujian untuk kemudian apa? Memang Adam harus ada sebab untuk masuk, untuk turun ke bumi harus ada sebab. Jadi sebab itu bukan mustahil. Sebagaimana di zaman sekarang khamr diharamkan, nanti di surga tidak diharamkan. Bukan mustahil. Pokok yang khuldi itu yang dulu tidak diperbolehkan besok diperbolehkan. Nanti kita tengok mana buah yang dulu jadi masalah tuh, kita tengok. Dari sejarah manusia. Iya. Jadi asal-usul iblis dan syaitan dan manusia. Zakum tak ada dalam surga. Apa? Zakum. Zakum jelas dia dalam neraka, jelas. Iya. Siapa yang mau? Kepalanya seperti kepala setan wajahnya. Apa? Kalau durian saja, durian. Kalau durian entah, tapi Abu Syauki ada. Ya, bahasa Arab. Surga pakai bahasa Arab tuh. Kesimpulannya apa ini? Yaitu segalanya ditakdirkan, hasil ditakdirkan, sebab juga ditakdirkan. Termasuk apa? Doa juga ditakdirkan. Makanya kalau kita bersemangat untuk berdoa, ini harapan bahwasanya Allah menakdirkan kita menempuh sebab untuk mendapatkan hasil yang baik. Ilahuna wallahu a'lam. Tadi sudah sampai titik belum? Kita coba cari titik sedikit. Wadzalika muqaddarun bisababin. Itu tertolaknya keburukan itu ditakdirkan dengan suatu sebab. Yaf'aluh yang dilakukan oleh hamba tadi. Wahwa doa, yaitu doa. Mungkin kalau kita tidak doa, ada eksiden, ada musibah, penyakit lah atau gangguan apa. Tapi dengan Allah menakdirkan kita berdoa, maka kita selamat dari keburukan tadi. Wahwa muqaddar, dan itu ditakdirkan. Karena kita tak tahu takdir kita di masa hadapan, kita disuruh ikut syariat, mencari jalan yang terbaik. Dan tidak berdalilkan dengan takdir seperti yang dilakukan oleh iblis. Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum, ya Allah dengan sebab engkau menyesatkan saya. Dia berdalilkan dengan takdir untuk bertambah maksiat. Ya ini iblis. Tapi takdir surga, takdir masuk surga itu dengan amalan. Betul. Jelas harus dengan amalan. Karena kena usaha. Oh jelas. Baik. Allah Ta'ala mengatakan apa? Bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, sila makan dan minum dengan sedap dengan disebabkan oleh apa yang kalian amalkan. Jadi ada sebabnya. Jadi masuk surga ini dengan keadilan Allah. Masuk surga bukan semata-mata keadilan, bahkan dengan fadl.
kurnia Allah. Iya. Masuk neraka dengan keadilan. Satu keburukan dibalas satu keburukan. Adapun masalah masuk surga, satu kebaikan dilipatkan 10. Bukan keadilan lagi, bahkan lebih bagus. Apa masuk neraka disebabkan keadilan Allah, masuk surga disebabkan rahmat Allah. Apa maksudnya? Kalau masalah masuk surga disebabkan oleh keadilan, karena apa? Orang masuk neraka karena kejahatan dia. Tak ada yang masuk neraka sementara dia orang baik, tak ada. Pasti karena kesalahan dia. Makanya orang-orang kafir setelah mereka masuk ke dalam neraka sa'ir, mereka mengatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim. Seandainya kami dulu berakal dan kami mau mendengar nasihat, niscaya kami tidak termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi masuk neraka adalah disebabkan oleh dosa. Adapun masuk surga dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena tanpa rahmat Allah kita punya apa menghadap Allah? Dalam keadaan apa? Tauhid aja belum 100%, sunnah belum 100%, ketaatan belum 100%, maksiat belum dijauhi 100%. Gimana berangan-angan masuk surga? Baik, makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Rasulullah mengatakan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min a'malihim." Seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, Dia menyiksa mereka tanpa menganiaya mereka. Baik. Dan seandainya Dia merahmati mereka, maka rahmat Dia lebih baik daripada amalan mereka. Ya, dengan dosa sebanyak ini setiap hari dibanding dengan amalan kita, seberapa amalan kita? Lalu sementara surga itu mahal sekali. Makanya tak ada yang mampu masuk surga dengan amalan. Nabi mengatakan apa itu? Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yadkhula ahadukum al-jannah bi amalih. Hendaknya kalian bersikap lurus dan dekati kelurusan. Dan ketahuilah bahwasanya tak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Amalan kita terlalu hina dibanding dengan surga. Nabi ditanya, "Wala apa ya Rasulullah?" Adapun demikian wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wala ana." Aku pun demikian. Ghaira anna Allah ayyataghammadani bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan kurnia. Tanpa itu tak mungkin kita modal seberapa untuk masuk surga. Ada kisah Bani Israel itu beribadat berapa ratus tahun. Pas Itu nak masuk surga Allah. Ya, akhirnya Allah masukkan surga kita. Saya tak masuk surga dengan kira dengan amalan dia. Entah itu Israiliyat kok. Itu Israiliyat. Itu apa ni? Fadilat. Ya. Israiliyat. Israiliyat. Itu apa itu? Itu gitu-gitu Israiliyat. Bani Israel. Tapi bukan kata hadis soya. Bukan kata hadis soya. Fadhail Amal punya Zakaria Kandahlawi banyak hadis palsunya. Harus kita periksa lagi. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.